sekarang mereka mengharapkan agar ada pemberontakan atau pengkhianatan di dalam Hmm. di dalam tubuh daripada angkatan senjata Iran. Karena dengan posisinya di mana itu, maka nanti dia bisa mengirimkan rudal jarak jauh untuk menghantam. Amerika Serikat menggelar sayembara dengan hadiah 10 juta dolar Amerika Serikat untuk memberikan informasi terkait pimpinan militer Iran. Apa maksud dari sayembara ini kita bahas bersama Marsma Purnawirawan TNI Agung Sasongko Jati, pakar PPAU alumni US Air War College. Selamat sore Pak Agung, semoga sehat selalu. Halo, selamat sore. Ya Pak Ya, Agung, terima sebelum kasih. membahas terkait dengan economic pressure atau tekanan ekonomi bagi Iran dan juga sanksi yang telah akan dikampanyekan oleh Amerika Serikat, ini ada sayembara hampir 170 miliar rupiah atau setara 170 miliar rupiah. Apakah yang Anda baca terkait dengan sayembara yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat atau Departemen Perang Amerika Serikat terkait dengan 5 komandan dari IRGC Iran? Ya, jadi sebetulnya sayembara ini atau bounty ini adalah suatu cara bahwa mereka yang biasanya mereka ada suatu mengancam dia serang dan berhasil, tapi kan sekarang mereka mengharapkan agar ada pemberontakan atau pengkhianatan di dalam di dalam tubuh daripada angkatan senjata Iran untuk membunuh ini, tetapi itu intinya untuk menakut-nakuti pertama, dan kedua melakukan suatu hal yang menunjukkan bahwa mereka juga sampai ke level masang bounty untuk mengetahui posisi di mana, karena dengan posisinya di mana itu maka nanti dia bisa mengirimkan rudal jarak jauh untuk menghantam. Tapi sungguhnya ini dimulainya tuh bukan baru kemarin loh ini. Hmm. Jadi bukti yang diberikan ini adalah untuk 10 juta untuk informasi mengenai ada 5 orang elit, yaitu Mojtaba Khamenei satu baru terpilih, kemudian Ali Larijani sudah terbunuh tanggal 17 Maret, kemudian Ismail Khatib juga terbunuh tanggal 18 Maret, kemudian ada Ali Asghar Hijazi wakil kepala staf pemimpin tertinggi, Jenderal Yahya Rahim Safawi penasihat senior militer tinggi, dan Jenderal Iskandar Momeni. Tapi yang terbunuh adalah Ali Larijani dan Ismail Khatib. Ya. Jadi itu sudah pada bulan Maret, tanggal 13 Maret 2026, dan terbunuhnya itu Ali Larijani tanggal 17 Maret dan Ismail Khatib tanggal 18 Maret. Setelah itu baru Iran melakukan balasan, yaitu pada bulan Mei 2026 dia mengeluarkan undang-undang yang memberi 50 juta euro bagi siapa yang bisa membunuh Presiden Donald Trump dan Netanyahu. Kemudian ditambah lagi pada bulan Agustus 2026, bulan ini ya. Kemudian 30 ribu dolar untuk setiap prajurit Amerika, dan double kalau itu wanita. Ditambah lagi terakhir pada tanggal 25, 24, 25 ini adalah terhadap Baron Trump. Baron Trump itu putranya Donald Trump, sebesar 10 juta dolar juga. Barang siapa bisa membunuh Baron Trump. Jadi kelihatannya isu ini dinaikkan adalah isu untuk menaikkan lagi bounty yang karena kelihatan bahwa media mengenai soal bounty atau sayembara ini dipenuhi oleh Ya. dari Iran, sehingga untuk mengontornya dinaikkan kembali bounty pada bulan Maret lalu, pada tanggal 13, yang dua informasi berhasil membunuh Ali Larijani dan satunya lagi. Jadi itu yang Ya. terjadi. Ini apakah bisa dikatakan intrusi dari Amerika Serikat ini tidak dapat menembus atau intelijennya tidak dapat menembus titik pusat epicentrum dari keamanan atau pertahanan dari komandan Iran sendiri? Ya, memang pada saat itu tidak ada, kan akhirnya kan posisinya itu diberikan oleh agen informasi dari Israel ya. Hmm. Tapi bisa membunuh dua itu, tapi yang lain tidak. Yang terbunuh kan adalah Ali, tapi yang pertama ada Ali Khamenei ya, Ayatollah ya. Kemudian yang terbunuh dua lagi, tapi setelah itu mereka sudah tahu dan akhirnya tidak ada lagi informasi yang bisa keluar yang bisa membunuh itu, karena habis itu sangat jarang ya, kadang-kadang saja yang bisa informasi. Jadi sebetulnya ini adalah biasanya negara adidaya seperti Amerika itu mempertahankan dominasinya dengan kekuatan fisik. Ada sesuatu dia kirim, dia bom, selesai. Namun karena dia sekarang kesulitan, maka dia terpaksa menggunakan taktik sayembara, seolah-olah buronan ini adalah kriminal biasa. Ini adalah cara menunjukkan bahwa mereka sudah ada semacam kelemahan atau memasang poster buronan, kemudian sudah mulai tidak bisa ini, karena pada praktiknya mereka sendiri tidak berani mengirimkan penerbangnya masuk ke dalam posisi Iran. Semua serangan udara itu dilangsungkan dari jarak jauh, dan bahkan pembunuhan kepada Ali Larijani, kepada Ayatollah Ali Khamenei, semuanya itu dilakukan dengan tahu posisinya, kemudian mengirimkan beberapa rudal terbang atau rudal jelajah kan
pakai rudal jelajah loh tuh, dari kapal pesawat ditembakkan, setelah berapa menit terbang udara langsung menghantam sasaran dan membunuh siapapun yang ada di dalam gedung itu. Bayangkan untuk satu contohnya membunuh Ali Larijani itu rudalnya itu tidak saja membunuh rumahnya Ali Larijani, tapi satu komplek satu blok rumah itu dihancurkan semua untuk memastikan semua ada di situ tewas. Seperti itu kejamnya mereka. Jadi ini adalah cara untuk apa ya, untuk seolah-olah menurunkan levelnya para pejabat militer atau sipil Iran seolah ada kriminal biasa. Ya. Itu biasa itu mengurangi kemanusiaannya menjadi seperti kriminal penjahat seperti itu. Itu taktik daripada cara untuk menurunkan menganggap rendah lawan seperti itu. Tapi juga menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk mengetahui posisi. Jadi perlu Ya. sogokan atau perlu bayaran. Baik, yang sisi lain juga adalah melalui Pete Hegseth tadi juga mengatakan bahwa ada economic pressure dan melalui Departemen Pertahanan juga Keuangan dari Amerika Serikat juga menyatakan Operation Economic Outcast. Dan untuk saat ini dari Tiongkok menyatakan menolak apapun sanksi yang akan diberlakukan oleh Amerika Serikat karena ini merupakan illegal unilateral sanction. Dan mereka juga menolak untuk memutus hubungan dengan Iran karena merupakan kerjasama berdasarkan international law atau hukum internasional. Anda melihatnya seperti apa bahwa tekanan Amerika Serikat ini terus-menerus merongrong dan memberikan sanksi ekonomi bagi Iran? Jadi penolakan sanksi ini sanksi sekunder ya. Sanksi sekunder itu adalah bila ada orang yang yang mengalahkan hubungan dengan Iran, dan itu bukan hanya Cina saja, India juga menolak. Jadi mungkin tidak diberitakan sekali, tapi media Barat kan hanya mengatakan Cina, karena jelas Cina punya label, tapi India juga menyatakan menolak ini. Mereka menolak untuk mengikuti ini karena mereka punya sangat kepentingan nasional interest dari India dan Cina soal energi, dan energi didapat dari Iran pertama dengan biaya murah, kedua adalah memang sudah terjalin itu dan mereka menolak ya. Jadi jadi sanksi ini diberikan kepada 60 entitas internasional dalam daftar sanksi. Jadi apa saja yang disanksikan adalah satu, perbankan dan aset digital, industri emas dan logam mulia, jasa penerbangan sipil dan militer, serta sektor teknologi komunikasi, serta tangker minyak. Jadi semua sanksi ini tidak berlaku. Sebenarnya sudah tahu bahwa bila Cina menolak, ini sama aja gagal. Dan apalagi India menolak. Dan Rusia juga tentu menolak. Jadi sebetulnya sanksi ini maka seolah sekarang ada delay, itu karena kalau diterapkan nggak ada perubahan apa-apa. Ya kan masih seperti biasa saja kan. Tidak ada yang berubah di sini. Baik, terima kasih atas perspektifnya Marsema Purnawirawan TNI Agung Sasongko Jati, pakar strategi Pusat Pengkajian Penerapan Angkatan Udara telah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu.